lu berkarya jangan berekspektasi tentang uang. Betul, sepakat. Gue sepakat banget nih. Karena Kalau ngejar uang ya. Kalau orientasi uang, wah lebih baik kalian jangan ngeband deh. Mending jualan aja, jualan. nah Benar, berniaga. Iya, benar. berniaga, jualan sayur sama bikin usaha EBG. Wah, udah. Mau kemana sih? Tahu nih mau kemana? Sokin lah. Gas bre. Deep talk. Bal, Habis lagi air. Habis ya. Nah, minum. Iya, opening gimana? Iya. Gue lagi mau nanya nih sama lu nih Bang. boleh. Sorry, Bre. Tadi giliran gua aja harus semuanya, Tenang aja. ya kan? Setengah-setengah aja, kalau kebanyakan takutnya kemanisan. Yang racikannya udah manis sih bawaannya. Ya. Gimana, Bu? Nih, lu kan Ngeselin ya. sibuk kerja nih Bang. Iya. Sedangkan lu banyak challenge dari anak-anak nih Bang, buat gimana nih caranya supaya lu bisa menciptakan sebuah melodi-melodi yang wah gitu. Gimana tuh lu cara ngulik waktunya sama nadanya sih? Kalau karena ya mungkin ya kan transisi dalam arti dulu kan gue main gitar itu kan mungkin dari zaman SMP ya. Heeh. Presiden nih, ketampol nih, jemputin presiden. Gue mau ditampol gue. Sorry itu sih. Sebenarnya kalau tahap sekarang ini gue lebih ke karena dulu sempat ada fase di mana gue 10 atau 5 tahun lalu gue emang ampang ngulik bener dalam Belum arti- nikah lah ya. sebelum nikah pasti lebih tepatnya. Berapa tahun dah? Ya, kurang lebih Jangan kayak kurang lebih kalau tanya umur pernikahan, jangan kayak kurang lebih. Harus precise. 5 tahun, jalan 6. Harus presisi Iya, lah, harus presisi. jangan jari-jari masalah lu. Oke. Sebelum gua married tuh memang gua untuk intensitas gua ngulik segala macam tuh bisa sampai sehari tuh bisa 4-5 jam lah sebelum married. Cuman kan karena udah married, udah kerja juga, jadi fase-fase itu gua agak berkurang. Cuman secara ilmu gua terus mengembangkan teknik-teknik gitar karena fingering itu kan sebenarnya akumulasi dari latihan-latihan gue sebelum-sebelumnya. Jadi kalau sekarang lebih fase gue bagaimana mengenakin lagu, mengambil nada dan tetap latihan fingerprint. Fingerprint. Satu masuk. Fingerprint mah gue absen kerja fingerprint. Fingering. Sorry. Sama tuh gitu ya sih. Enak ya dulu bisa gitu ya. Iya, jadi karena apa? Ya alhamdulillah kan gue ada fasilitas gitar ya. Gitar 2. Ada yang akustik, ada yang elektrik. Dulu sebelumnya gue sebelum punya yang sekarang ini. Tebel banget tuh. Tebel banget. Ada apa lagi? Oh. Ada efek dan ada ampli kecil. Gak pernah dibawa tapi sih. Ada satu yang gue benci sih efeknya. Yang hijau. Tapi kan nggak salah. Orang itu kan aku jadi kesel melihatnya. Apa ya, karena ya mungkin ya dulu kan ya istilahnya gua ngeband itu kan pikiran gua dalam arti bahasa kasarnya ya udah jiwa muda lah biasa. Belum Nah, ada lu ngomong jiwa muda, sekarang kan lu udah gak muda lagi Bang. sembarangan lo kalau ngomong jiwa muda. Kalau ukurannya status WhatsApp yang kemarin fotonya muda sih. Oh. Karena panitia masjid itu tua-tua. Dia muda sendiri. Dia muda sendiri. Tapi gue emang fase dimana gue sekarang bergaul sama bapak-bapak gue. Ya, Kan udah berarti udah nggak muda kan lagi. bapak-bapak. Tapi gue kalau ngomong sama lu tuh ya jadi gue lebih muda. Nah, gue jadi kelihatan tua. Karena lo menyerap kemudaannya dia gitu. Iya enggak, sorry to say ya. Dia ini bukan framing ya. Gue alhamdulillah gue ini bukan NPD lagi nih, bukan Apa? NPD nih. Apa? Gue kalau ketemu orang, bapak, mas umur berapa mas? Masih muda, 25 ya. Sama tuh gue masih style 25, umur gue 25 dikit. 25 ya mas? Gue sudah banyak umurnya.
tapi kayak umur 25 27 atau 27 nih gitu. Gituin kan gue tekanin lagi 25 atau 27. Marah tuh. Kok kan marah gini kan banyak Ada intonasinya tadi. ada beberapa misalnya kayak udah 25 ya atau 27 ya. Jadi gue agak terlihat lebih muda karena apa? Kuncinya satu, Apa? mindset tuh. Mindset. Sama bergaul sama yang menyesuaikan aja kita bergaul. Itu pengalaman gue. Gitu. Gue dari dulu dekatan tua, gue sama abang gue dikira gue omnya, coba. Om, bukan abangnya ya. Kalau abangnya masih better lah. Omnya. Setua apa lu? Set dah Kan kata. biasa kalau omong ponakan bedanya jauh ya. Iya, jauh. Lu kan sama si Aska. Lu adanya Aska gitu, masih mending ya. Lu omnya Aska. Set om. Tapi kenapa tuh kalau lo analisa kenapa kayak gitu? Ya muka gue emang tua. Mungkin. Karena marah-marah mulu kali ya, jadi ada Kerutan ya. Tapi pada dasarnya sih mainnya sih bro. Karena kalau kita merasa muda itu kan sebenarnya lebih ke semangat Tapi aja. kalau ditariknya ke musik, lu memang benar tua, Bal. Lu harus lebih modern sekarang. Iya. Jatuhnya sih. Iya. Karena referensinya kan referensi tahun tua lah istilahnya ya. Untuk ukuran sekarang tahun tua. Jadi untuk 8 Udah nggak usah di 90-an 90-an akhir musik-musik 90-an akhir. 2000-an Tapi awal. emang bener bre, puncak musik itu era 90-an. MTV itu. Gue terpengaruh influence musik itu dari zaman tuh. Gue nggak tahu kalau anak zaman sekarang dengerin musiknya Spotify. Iya. Cuman kan beda loh bre, dengerin musik yang di Kayak bedanya seabad gitu ya Iya. ngomongnya. Kayak beda itu satu abad gitu. Jauh banget kayaknya. Dulu masih belum ada mesin ketik malah. Jauh ya. Nggak, maksud gue gini, kalau dulu zaman gue tuh ketika pulang sekolah nontonnya TV, MTV. Iyalah. Kalau sekarang kan pulang sekolah anak sekarang kan mungkin les, Iya. mungkin Menyambung. iya kan, iya. Kan biar pinter kalau les. Tapi dia jadi Masa nonton TV perbandingannya sama pulang sekolah les? Iya, parah ya. Maksudnya dulu gue pulang sekolah nonton TV. Nah, sekarang kan pulang sekolah main handphone. Nah, itu Itu. apple to apple jatuhnya. Tapi iya bener, jadi anak sekarang itu dulu ya gue dream gue tuh ya, mimpi gue emang gue Dream gue aja. pengen jadi musisi sebelum gue memutuskan untuk gantung sepatu untuk main bola. Sayap tuh ya, David Beckham ya. Beckham, iya spesialis tendangan bebas. Lu nggak inget lu kita ngomong bola Beckham. Iya. Oke. Gue emang secara sprint nggak selihai Messi, Oke. nggak selihai Messi, cuman bisa lah memastikan tendangan pojok atau tendangan bebas, free pass, bisa tuh gue nyetak gol. Ke tangan enggak? Nggak, itu kan kayak Maradona dong. Tapi terlepas itu memang gue dengerin musik itu, gue sampai tahap di mana dengerin musik itu, Makan mulu. makan dulu. Kita keselak. Iya. Itu jangan bilang selek, biasa kalau udah lo ngomong gitu, wah, Salah gue iya, salah. biasa kan gue lagi jelasin nih, tiba-tiba lo pakai gitu. Maaf. Iya nggak, emang musik-musik British itu gue nyimak banget ya, ngulik banget sound British. Makanya ketika lu ngasih referensi apa lagu apa Jepang ya, Kotorami Nami apa? Jadi sebenarnya ini episode ini kan kita bahas ya. Iya. Hilang cuma. Kali hilang guys. Ada kesalahan teknis. Kita pernah bahas ini. Udah bahas ya? Cuman hilang. Hilang. Iya. Di-hack orang apa gimana? Hilang maksudnya gimana? Niat sih kalau ada yang nge-hack sih maksud gua nggak ada yang Sabotase. berharga. Nggak ada yang berharga dari itu. Niat Bisa jatuhnya. sabotase kalau. Ya, maksud gua secara kalau ngomongin jiwa mungkin muda lah ya gitu, masih berapi. Cuman sebenarnya taste-nya masih tua, dibilang tua deh. Maksudnya emang nggak mau kan harus berevolusi terus kan. Iya, betul. Secara sound sih kalau kita sih karena banyak sekarang musik patokannya sound ya, lirik ya. Bahkan ada yang kayaknya ini mungkin di kuping gue ya lagunya tuh kurang kena aja di gue. Cuman liriknya misalkan terus soundnya tuh wah gitu, kayak gitu. Kayak ada ya gue kemarin liat lagu Hindia tuh yang Everything You Are ya. Ada yang nge-react tuh orang
luar ya. Dia komennya denger lagu ini tuh dia kayak kembali ke zaman 90-an dia gitu. Musik-musik yang begini yang alternatif ini, Iya, ada bener, unsur kayak- rock tapi ada popnya. Cuman modern Iya. gitu. Cuman musiknya tuh kayak dia bilang kayak Smashing Pumpkin, dia bilang cuman lebih ringan tapi modern, Modern, iya. secara sound mungkin ya. Kayak gitu. Mungkin lu boleh referensi atau selera tua gitu kayak band-band gitu. Band-band zaman dulu gitu. Cuman senior lah ya, bener senior. secara sound harus evolusi, harus modern. Sebenarnya bener sepakat sih gue malah kayak lu pernah dengar musik Coil nggak? Koyo. Sebenarnya Coil sama Hindia atau itu sebenarnya setipe loh. Cuman Coil tuh soundnya jadul, maaf ya. Ya. Bang Otong Coil. Ya kan lagu lama. Soalnya cuman secara musik kalau gue duplikat sebenarnya sama ini konsepnya, cuman beda sound aja. Bener kata lo. Ya maksudnya berarti kan Penyesuaian. tinggal packaging modernnya aja gitu kan. Tapi dalam hal ini untuk gitar itu memang gue lebih dapat suasana British sih. Gue pengen coba masukin Bukan ke asal British. kayak Yamro. Karena apa ya? Gue dengerin bass lo tuh karena kita belum ada drummer, gue berimajinasi ya. Terus iya kenapa sih? Asli notice mention terus yang gitu. Enggak, maksud gue Ya, oke lanjut. jujur gue ngefans sama bass lo. Gua enggak. Karena bukan 5 senar. Oke, gue ralat berarti kalau gitu. Cepet banget ya? Karena katanya lu Balik kanan nih. mempressure gua untuk Enggak. 5 senar. Enggak. Lanjut, Bang. Thomas Ramdan teman-teman. Oh lah. 4 senar tapi dia bisa Bang Mas enak, Bre. Jadi poinnya apa, Bang? Poinnya gue juga ngefans juga sama suara lo. Cuman gimana cara kita dengan karakter yang beda ini nih? Gue mungkin lebih ke British, lo mungkin lebih ke mana, lo mungkin lebih ke mana. Cuman kita bisa dapat deepnya. Masuk. Dimasukin bisa juga cepet juga cara berpikir politisi. Kenapa Anda memframing saya sebagai politisi? Padahal politik kita ada strategi. Sorry, manusia yang melek politik deh. Tapi Bang, ngomong-ngomong soal ide dan kreatif Bang, Iya. kita tuh juga harus melek juga soal sosial media. Oh pasti. Itu kurangnya gua pribadi ya. Kalau gua pribadi kurangnya di sini. Kita harus melek juga. Jadi mau nggak mau yang Suka nggak suka, gue karena kan sosial media itu kan masuknya entertain. Nah kita ini udah berkecimpung di dunia entertain, mau nggak mau kita harus masuk ke dunia entertain juga. Apapun itu ya resikonya. Kalau dibilang idealis ya idealis, tetap idealis. Cuman menurut gua karena lu berkecimpung di dunia entertain, lu juga kayaknya harus benar-benar nyelam lebih Intens dalam ya. lagi. Ya betul sih, gue sepakat. Dan di sosial media itu nggak semuanya tanda kutip Yang buruk-buruk nggak. nggak buruk atau apa. Yang hal positif banyak. Ya, Iya. lo tinggal lu yang memfilter aja. Ya Dan- lautnya kan udah kita nggak bisa mengendalikan lautnya kan. Betul. Algoritma kan kita sendiri. sebenarnya. Dan emang dan gue pernah lihat juga di sosial media algoritma tadi kan sempat sebelum on cam ini kan bahas algoritma kita kan. Iya. Algoritma itu memang ketika memang misalnya contoh lagu Dipta diperdengarkan di terus-terusan segala macam, orang juga akan notice. Kayak mungkin gue flashback sedikit ya, kayak lagu Sela yang Dan tuh. Sorry to say, gue bukan mengecilkan Selage ya. Itu sebenarnya biasa aja kan, tapi orang deepnya dapet, vibe-nya dapet. Kayak lo, kayak pernah lo cerita juga di podcast Anugerah. kan. Bukan lagu Dan itu kan, Anugerah. Anugerah ya? Anugerah terindah. Iya, Depannya itu. depan iya. Ding 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 ding. Tapi karena di zaman itu nggak ada yang seperti Sela yang masuk ke permukaan ya. Mungkin di kafe-kafe waktu zaman itu mungkin ada. Ya. Tapi pada dasarnya ide dan kita sekarang lagi perang ide sih benar. Bagaimana? Coba ide lu apa sekarang Bang? Lu ada ide nggak kira-kira buat Dipta nih kira-kira apa sih mesti apa nih Dipta nih kurangnya nih di soal ide dan kreatif? Gue sih pengen Dita itu apa ya? Ide ya, ngomong ya, ide nih. ngomongin ide ya. Kita coba memainkan ide full color kali ya, band
konsep full color dramatik kita coba memainkan warna. Contohnya Contoh misalnya ya kita jangan terlalu bersuasana hitam yang Fashion apa lagu nih? Fashion mungkin fashion dulu ya. Kalau fashion Oh nyinggung gua nih. gua juga nih. Hitam-hitam. Baju gue emang hitam semua. ini kan ide, bisa aja diterima, bisa aja Iya. harus. Ini full color dramatik kayak mungkin Hindia kan. Hindia itu kan dia kalau gue perform dia banyak warna-warni kan. Entah gitarisnya atau vokalisnya segala macam. Kayak dia si Baskaranya emang konsep dia emang gitu sih. Oke, cangcuters gitu. Oh, gitarisnya seragam. Iya, maksudnya konsep. Nah, Konsepnya kalau India kan kadang dari artnya, iya. dari segala macam. Kalau cangcuter dari seragam, ya itu kan bagian dari konsep juga. Tapi sih menurut gua ide dan kreatif. Sebenarnya kita sedang belajar dan ngulik terus ya guys. Namanya kita juga masih awam dan masih pemula banget. Dan kita juga Kita ngejar ketinggalan ya, jauh iya banget ngejar ya. banget ketertinggalan. Banyak banget yang nggak Soalnya dari dipahami. segi umur kita juga sebenarnya masih muda. Masih ada. Masih Gila, muda. Cuman karena kita nggak ngikutin tren aja. Cuek banget kita. Karena awalnya, iya memang. Kalau gue kan gue bilang gue emang gak ada niatan jadi musisi, cuek. Jadinya gue ketinggalan banget tuh. Tapi lo harus mengejar itu semua, Bre. Nah, ini kan lagi dibahas nih. Nah, karena kita Saya ngomongin. karena kita sudah berkecimpung di dunia entertain nih. Nah, kita saat ini sedang mengejar ketertinggalan. Kita sedang berusaha belajar juga. Nyari info sebanyak-banyaknya. Iya, makanya mungkin buat temen-temen juga kalau mungkin ada ide-ide yang bisa di-share lewat komen, DM juga boleh ke kita. Di Mungkin apa? IG kita? IG kita ada kok di TikTok lah, IG, dicantumin di YouTube kok ada kok. Yang nyeleneh pun nggak apa-apa sebenarnya kalau ada, coba Iya, aja. ide-ide buat konten kita seperti apa. Dan semoga Iqbal bisa berhenti ngunyah ya sih. Orang kok nyamuk. Bre, Sabar, turun dulu. gue info aja sih. Rata-rata gitar itu pemakan Segala. segalanya. Kecuali Lagi-lagi terlalu justifikasi, terus terlalu mengeneralisir, Nggak boleh, Bang. spesifik Nggak gitaris, boleh. nggak mesti manusia aja, Bang. Iya. Cuman balik lagi nih to the topic. Jadi untuk ide kreatif dan gue juga sedang mengusahakan ya supaya kita tuh nggak kayak band pada umumnya gitu ya. nggak orang-orang tuh nggak bilang apa sih gitu. Cuman it's okay juga sih, banyak penilaian yang positif juga kok tentang kita, nggak melulu yang jelek. Tapi di balik dari penilaian itu kan buat kita makin berkembang. Oh iya. Ya kan pastinya dong. Dan gua harap sih untuk next lagu selanjutnya kita itu bisa lebih kreatif lagi dari segi instrumen, suara. Lebih kaya. Iya, jadi gue sih pengennya pengennya gitu, lebih kreatif lagi aja, lebih dikeluarin lagi ide yang ada di kepala, lebih imajinatif lagi kitanya. Lebih explore, referensi, banyakin nyari. Lagu-lagu terbaru, denger lagu-lagu terbaru, sumber-sumber itu ya. Sebagaimana bayi kan kita juga masih nyari karakter ya. Iya, masih belajar lagi ngerangkak-ngerangkaknya lah. Gua nggak tahu nih, mungkin kalau udah ini rilis, ini udah episode ini tayang udah rilis sebelum lagu kita nih, kayaknya sih udah ya. Harusnya sih udah. Kayaknya udah. Ya, itu ya, mungkin titik awal nemu formulanya sih secara aransemen yang secara garis besar oke-nya. Oke nih, karena nyaman main ini nyaman. Oh kayaknya gini nih gitu. Iya benar. Ya harusnya sih gitu ya, karena ya namanya band berintis ya kan. Bukan mewaris. Kita segalanya dari nol, benar-benar dari nol. Kayak dia bukan musisi, gue juga bukan musisi, Politisi. ya tapi di luar dari musisi semua kita, dan kita pengen gaya-gayaan aja. Pengen mengekspresikan aja. Iya, cuman karena kita
senang juga karena awal dari seneng kenapa nggak nyoba gitu kan udah Kata sekarang Yuli kan, jangan nanggung kan. iya awal itu tuh pokoknya Yuli the best sih menurut gue yang bikin kita begitu Yuli tuh. Di episode pertama, kedua, ketiga, Keempat. keempat tuh Yuli tuh dia orangnya nanti bakalan kita Sorry, undang lagi keenam. keenam ya bakalan kita undang lagi kok buat curhat lagi sama Yuli tentang permusikan Indonesia dan ya harapan gue sih Iqbal bisa Jadi kita keren. menghardik Iqbal gitu sih. Iya. Karena Iqbal banget nih kayaknya dari tadi poinnya. Apa sebenarnya selalu tampil keren terus gue selalu berharap karena apa ya? Konsisten, Bro. Kuncinya, Bro. Gue di sini kan sedikit menggarisbawahi juga, lebih tua. bukan juga sih. Oh bukan itu yang digarisbawahi. Oh bukan. Paling tua memang. Oh, iya. Itu fakta. Tapi wajah paling Muda. Oke. Secara look sih gua om-om kalian. punya anak band berarti. Iya, punya anak band cocok loh, Bre. Babe dong. Kalau ada Babe, kan Babe udah. Dioper gelarnya. Iya, benar. Guys, kita sematkan beliau ini apa? Bapak anak band. Kalau ini anak Karang Taruna nih. Anak Karang Taruna kan bisa pakai topi gitu. Iya. Kalau gue kan PRT. Yang grecokin Karang Taruna mulu. Yang kalau minta stempel susah. Nggak pernah di rumah. Tapi giliran di grup WhatsApp main catur nyaut. Nyaut. Tapi si itu enggak, si Kamal. Oh beda dia sama RT gaul ya. Iya, jadi apa? Gue kan dalam hal ini kan Back to topic. di Dipta ini kan nggak tahu ya, maksudnya gue masih terus sama teman-teman juga malah apakah kita instrumen kita hanya butuh satu bass, satu gitar, atau drum, atau vokal, atau memang ada sentuhan keyboard atau segala itu. Kita sekarang lagi mengemas sih konsepnya seperti apa. Pada dasarnya sih kita nggak menutup diri untuk menerima musik-musik yang terupdate ya, karena di sini kan mungkin Dewa dengan karakter Dewa, Abi dengan karakternya, gue juga karakter gue. Sorry, Bang. Kemarin pembukaan awalnya gini kalimatnya. Dia Ya, dengan karakternya, gue dengan posisinya bisa real ya. tapi iya maksudnya gue kan di sini diberi mandat lah, terkutip mandat sebagai gitaris. Prapski oleh rakyat yang beri mandat. Ayo mandat sama teman-teman ini gimana dengan gitar yang gue mainkan ini bisa menyelimuti musik di Kalau menyelimuti itu bagian gua, bukan. menyelimuti itu bagian gua. Janganlah tumpang tindih tugas. Oh, nggak boleh ngambil part gue. Nggak boleh. Nggak boleh. Lalu mau tukeran sama gua. Merasa tersinggung kan? Kok terus? Kalau Bapak tuh bapak salah mendeskripsikan. gini guys, kalau bapak-bapak emang udah tersinggung. Maksud lo Pak? Lanjut Bang. Boncos. Iya maksudnya ya harapannya sih Dipta bandnya panjang umurnya, terus berkarya, terus terekspos, tuh orang pada kenal kita. Tujuan kita kalau mungkin gue pribadi ya menghibur para penikmat musik, kita juga terhibur dan ya dapat reward lah. Kita apa ya, bentuknya reward itu kan banyak ya, bonus lah istilah. Tapi tetap kita konsisten, Apresiasi mungkin. ya, reward, apresiasi ataupun turunannya ada mungkin fasilitas, kita dapat liburan ke luar negeri misalnya. Terlalu muluk-muluk sih. Iya kan bisa. Itu keyakinan pribadi kan. Nah, ini kita namanya bermimpi kan, mimpi adalah kunci. Ya, Tapi itu. kalau muluk sih bener juga tapi nggak apa-apa. Biarkan yang muluk seprenata aja. Betul. Tapi mungkin maksudnya Iqbal ya kita nyiptain ini emang selain dari hobi kita, kesenangan kita juga pengen menghibur teman-teman para penikmat musik dan kita juga merasa senang dan feedbacknya kan itu Iya. sama-sama senang. Betul. Kita senang, mereka senang. Jadi kita juga kita bersyukur. Kita bisa ternyata musik kita bisa diapresiasi. Diterima, diapresiasi. Iya, gitu. Kita nothing tulus aja bermusik. Tidak ada yang lebih memuaskan ketika karyanya tuh diapresiasi. Iya, betul.
diapresiasi dengan kata-kata netizen juga nggak apa-apa juga. Walaupun bentuk apresiasinya kritik yang membangun sih bagus justru. Karena apa ya, gue merasa pendapat gue nih ya, kita berkarya itu kan, karya itu kan bentuk kegelisahan ya. Misalnya gelisah dalam arti keresahan. Ini pernah dibahas sih. Terus Pernah dibahas ya? bener-bener dibahas tapi nggak apa-apa. Tapi iya, mungkin teman-teman cek aja di video yang lainnya. Karena waktu bagaikan pedang. Kita juga mencoba membuat musik atau lirik, kan kebetulan memang di antara kita juga diberi ruang untuk membuat lirik, mau aransemen, mengasih ide segala macam. Jadi sangat band ini demokratis, sangat demokratis. Jadi Demokratisasi ide kalau kata Om Gita Wirjawan. iya, demokratisasi ide. Jadi desentralisasi banget, nggak ada maksudnya misalnya ini lagu harus punya Yadi, ini harus punya Dewa, nggak, kita semua Miliki barang-barang. milik bareng-bareng. Jadi ketika kedepannya pun ada income royalty yang sekarang lagi dibahas juga, ya itu Arahnya ke situ itu ternyata. itu bonus, itu bonus. Setuju ya. Arahnya ke situ. Itu bonus aja, maksudnya orang itu kan memang sih kita namanya ngeband itu kan di awal kan happy nih. Tapi harus dibahas juga Bray, kedepannya misalnya. Udah kita bahas, tapi off cam itu kan. Iya, off cam. Sebenarnya sih nggak harus dibahas di on cam sih harusnya ya. Tapi nggak apa-apa. Terus Jadi intinya sih kita berkarya gimana sampai dan kita sekali lagi nih, band kita ini nggak ada titipan tanda kutip ya. Titipan dalam arti apa nitip apa Kita nitip apa? instansi ya. Nitip apa gila? titipan maksudnya keinginan pasar gitu, maksud gua gitu. Nggak maksudnya lo harus ikutin pasar, lagunya kayak gini nggak ada. Pure ini kreativitas kita bersama gitu sih dari gua sebelum gua nyobain ini. Makan bukan nyobain. Makan itu bre. Doyan. Apa emang? Kalau ngomong soal musik-musik, Kalau ngomong-ngomong soal musik, ya kan? Musik sekarang ngelakuin udah berevolusi jauh sih, menurut gue udah beda banget. Kalau ngeliat-liat musik sekarang sama musik-musik dulu ya, ininya anugerahnya dari musik digital sih. Perubahan ke digital ini variatifnya Banyak. jadi bisa ke banyak orang jangkauannya kan. Kalau dulu kan yang suka-suka aja kayaknya, yang tahu-tahu aja. TTA kalau kata anak-anak sekarang. Tapi gue boleh sedikit nambahin ya. Minusnya ada. Dari tadi Bray. juga nambahin sih bal, nggak sedikit bal, udah banyak. Minusnya ada Bray. Apa? Orang semua istilahnya berkreasi melempar lagu, minusnya jadi orang jadi bingung sedikit tanda kutip ya mana. Nah maka dari itu kita harus mencari konsep yang memang orang hooknya apa nih gitu. Maksudnya kita lagi mencari itu semua sih. Tadi lu formula. bilang kita lagi berperang ide katanya. Iya berkarir. Betul. Makanya untuk mencapai sebuah ide dan gagasan yang kapabilitasnya disegani sama penikmat musik ya harus terus berkarya sih. Iya, intinya mah karya mah terus jalan. Cuman untuk sebuah hasil ya, kalau gue sih apapun yang udah gue buat, apapun yang udah terjadi, gue selalu puas dengan apa yang udah jadi gitu menurut gue. Bagaimanapun tetap gue nikmatin. Mau orang bilang gak enak, menurut gue enak. Mau orang bilang norak, terserah gue. Menurut gue ya kan setiap orang punya ininya masing-masing gue. Jadi nggak bisa gue harus ngikutin jangan dengerin ini atau jangan begini, harus begini, enggak gitu juga. Makanya di balik modernisasi musik tetap kita juga punya karakter dari segi kreativitas, tetap punya beda, boleh ngikutin yang sekarang cuman ada karakter yang berbeda lah. Gitu aja sih menurut gua sih kalau untuk soal ide-ide dan kreatif. Tapi bahaya Dibantah nih. Nggak.
Maksud gue begini, di zaman era digitalisasi ini yang mendekonstruksikan. Gue lu pakai bahasa yang bisa mudah dipahami sama masyarakat tadi ya. Dan lu juga nggak belepetan ngomong apa tuh keren. Yang menghancurkan sebuah karya itu sebenarnya yang nggak bisa didapetin sama orang karya itu adalah ketika karya itu dibuat dengan tanpa ada rasa soul. Jadi ketika membuat karya itu harus ada soul. Ada mungkin orang buat Bukan karya mie. bukan. Mungkin misalnya Do. di antara kita nih. Kenapa dari solnya? Iya. Kan dari do-nya aja enak. Betul. Cuman kan dalam hal ini misalnya nih contoh nih kita ini kan ngeband pada dasarnya. Kok Yang bilang Kalau- futsal siapa? Gak ada. Kok pakai contohnya? iya sih. Nah, Kita ngomongin musik dari tadi. nah, kalau kita berbuat musik apa? Membuat musik dengan ada kan sekarang mungkin teman-teman pada tahu ya. Suno. AI ya musiknya. Maksud gue gitu. Pemerhati Iqbal kayak ini. Nah, AI itu sebenarnya mendekonstruksikan atau menghancurkan karya seni dengan AI bisa menghilangkan membantu- soul. bisa membantu lu, bisa membunuh lu. Betul, Intinya betul. gitu aja Iya. lah. Dua mata pedang. Iya, apapun sih sebenarnya. Kemudahan tuh bisa membantu, bisa membunuh. Gitu, kesulitan pun sama kan. Iya. Tapi kita pernah denger ya lagu kita dipakai AI ya. Wah, Iya, iseng waktu Iseng sih. tuh, Apa kita coba coba- kalau jadi AI gimana? Jujur soalnya Dewa jadi kayak lulusan idol sih kalah bagus. Ini serius loh nyanyi kayak gini gitu. Untungnya AI ya guys. terus Nggak drumnya organik lah ya. nggak organik, terus drumnya tuh kayak Portnoy gitu. Lagi nih. Salah lagi. Drama lagi nih. Iya maksudnya kayak tuntun Portnoy. Dim Tatar, tapi Emang nggak. di band ini gitarisnya sama drummer itu sering sekali konflik ya guys. Jadi makanya Makanya di notice dia, mulu. setiap dia buka suara Ya, lo rewind episode yang lalu, sebelumnya aja. setiap dia buka suara mengenai musik dia pasti ngomongin drummer. Nggak, gini bro. Harusnya itu gua yang ngomong. Bukan gitu bro. Gue menotis ya. Gue pernah, mungkin gue duplikat bahasanya Mr. Piu. Oh, Umar tetap lagi. Lo kalau mau bentuk band, bahasa kasar gini, drummer lo harus bagus. Karena itu yang menentukan tempo, ritme, dan style band lo sendiri. Iya. Itu Tapi menurut ada gue. bagusnya sih, semua personilnya bagus. Iya, semua enggak Betul, betul. Itu kan ideal menurut Idealnya kita. Cuman kan kita punya feeling lah. Maksudnya kan tanpa mengecilkan peran yang lain kan. Oh iya betul. Kita punya insting nih. Insting betul. Wah ini drummer bagus nih. Kita lihat drummer bagus nih. Tapi kembali lagi drummer bagus harus ada attitude-nya bagus gitu. Harga. Paham kan? Sampai sini udah paham. Kan? Statementnya selalu seperti itu. Iya, paham kan? Masalahnya ada kalau yang main sama kita Prasetyo juga ya, kalau gitaris satu juga dia nangis bang. Ini gimana sih maksudnya? Iya, makanya kan justru itu kita harus Seimbang. Seimbang. Yang lebih penting adalah saling percaya bang. Betul. Jangan Ray Prasetyo deh. Mike Portnoy tadi. Iya, yang disebut-sebut ya. Nggak, menurut gue kita saling percaya aja. Buat teman-teman semua nih yang baru bentuk band sama kayak kita, baru bikin band, untuk menciptakan sebuah karya, untuk rilis lagu tapi ragu. Nah, menurut gua buang segala keraguan lu, karena kita nggak akan tahu kapan itu akan menjadi meledak, kapan pokoknya Berkarya berkarya aja. Berkarya aja. berkarya aja. Keberuntungan gak ada yang tahu ya. Lu jangan nunggu apa ini. Lagian juga kalau menurut gue ya, lu berkarya jangan berekspektasi tentang uang, Betul. Sepakat. Gue sepakat banget nih. karena Kalau ngejar uang ya. Kalau kayak orientasi uang, wah lebih baik kalian jangan ngeband deh. Mending jualan aja jualan. nah Benar, berniaga. Iya benar. berniaga, jualan sayur sama bikin usaha EBG. Mau udah. kok marah, nadanya marah, kok nadanya marah. Jujur gue nggak bisa nolong. Yang ini barusan. Enggak, tapi Jujur kamu sendirian. Maksud gua kalau namanya berkarya, jangan Mana lo tadi? Wak?
Udah saya temenin kok yang gitu kok. Dia emang mau membunuh kita dari dalam jujur. Enggak, gue sependapat sama lo. Iya tapi nggak usah ke situ-situ. Enggak, maksud gue kan contoh. Misalnya kalian orientasinya hanya money oriented, lebih baik kalian tinggalkan, kalian lebih baik entrepreneur, berdagang lah. Apalagi kalau indie. Iya. Indie itu bahasa kasar lu berdarah-darah dulu, men. Modal bukan cuma waktu sama Iya, ide, duit. Financial, makanya sebenarnya kita ini udah tahap financial freedom. Bukannya fiskal kita lagi berantakan juga ya. Gimana Pak Menkeu? Kalian tahu kan? Jujur guys, ini Menteri Keuangannya Dipta ini. Gimana fiskal kita? Fiskal kita bukti ini udah melemah nih. Karena konsumsi yang berlebihan. Konsumsi berlebihan, inflasi. Tapi iya benar. Iya, benar. Kalau orientasi lu pada ke uang, wah mendingan buang jauh-jauh sih orientasi karena kalau yang tadi kita singgung Uang awal, atau ini ya, uang atau popularitas. popularitas. Oh jauh lah, jangan tuh. mending usaha. Karena kan dari awal kita udah singgung, gua udah singgung bahwa kita ini emang pengen berkarya aja, nuangin karya karena awal dari senang. Betul. Terus ditambah lagi sama motivasi udah nanggung gitu kan. Ditambah lagi ya sekarang bukan nanggung sih, emang kita udah kecemplung dan ternyata kita fun, kita happy, kita menikmati. Bagian ternikmatnya itu proses produksi gitu yang ternikmat. Bahkan sih. podcast ini ya yang nonton cuma 100 orang aja kita menikmati terus sampai berepisode-episode. Maksudnya kita tuh nggak mikir dari segi apa ya? Ya dari popularitas, uang. Itu bonus. Kita cuman pengen mengeluarkan apa yang pengen kita keluarkan aja, ide-ide. Mungkin itu aja sih guys, kata-kata dari Bodes. Asik kata-kata dari gue. Nah kalau orientasinya kayak tadi itu, begitu hasilnya nggak sesuai ekspektasi lu udah Lu kecewa. Iya, jangan. Bahaya guys. Pokoknya tetap kalau yang buat mau berkarya terus berkarya, yang mau jadi influencer, mau jadi selebgram, jangan malu, post aja. Jangan dengerin kata orang, penilaian orang emang lebih baik, tapi Kecuali yang membangun kritiknya ya. setidaknya Kalau cuman pengen menghujat untuk mah. awal-awal ya lu sesuai dengan kemampuan dulu. Bagaimana kemampuan lu ya, kalau lu cuma ada handphone ya pakai handphone, kalau ada kamera canggih lu pakai kamera canggih. Ya, mungkin untuk karena karya itu cara menilainya nggak cuman dari mata dari mata turun ke hati deh. High five. Dari mata turun ke hati, nggak gitu sih. Liriknya ketukar sih. Iya. Tapi emang gitu, makanya kan tadi Iqbal bilang menciptakan musik itu harus pakai show. Jadi Mio apa? Mio show. Iya, jadi jiwanya tuh harus Iya. kena. Jadi presisi nih antara lagu, lirik sama realitas kehidupan. Dan apa ya? Mungkin karena kita anak 90-an ya. Enggak, gua anak 2000. Ngeband itu bagian dari identitas anak muda waktu itu. Kan lu udah tua berarti sekarang. Gua masih ngeband. Identitas jiwa anak muda. Oh, jiwa berarti. Bukan umur muda. Karena apa? Ya gue bukannya mau, gue beberapa kali riset ya. Mungkin anak zaman Lu analis lu. nggak mungkin anak zaman sekarang kan dia berkarya bener wah. Dia berkarya sendiri di kamar. Betul. Ambil modal laptop, modal gitar, posting. Itu nggak salah. Cuman langkah baiknya itu tetap harus bersosialisasi, harus berkomunitas lah. Kalau zaman dulu kan ada komunitas A, komunitas B, itu bentuk solidaritas dan interaksi antara sesama musisi. Oke, mungkin maksudnya Iqbal adalah ketika lu ingin berkarya, lu pengen memperkenalkan diri, membranding, lu harus ikut sama komunitas supaya lu dapet channel nih, lu nge-link sama orang-orang supaya lu juga bisa dapat bantuan dari mungkin ya Saling support, ada yang saling- lebih profesional, ada yang lebih itu mungkin ke situ mungkin arahnya Iqbal. Maksudnya begitu guys. Mungkin gue tambahin maksudnya dia kalau udah jadi karyanya udah dirilis, ada baiknya ya sekalian aja jangan nanggung lu perdengarkan ke orang banyak. Kan nggak tahu rezekian ya lagu mah ya. Betul. Tahu-tahu lagunya
ala kadarnya, tapi karena jujur ngerjainnya, Iya. taunya malah Iya lagu Dewa 19 tuh yang Separuh Separuh Napas. Napas kan katanya itu lagu paling itu karena deadline. Iya. Itu karena deadline katanya. maksudnya kan Nggak ibaratnya paling minimalis bahasa Gak dari di bener-bener nggak di dikonsepin banget, cuman udahlah kita bikin ngelengkapin deadline. album. Iya. Tapi kan tetap mereka buat tuh tetap pakai Secara perasaan tulus, juga. secara jujur. Jujur. Jadi lagunya nyampe ke Nyampe tetap pendengar. meskipun kata Om Dani seperti itu ya. Iya, betul. Gitu. Maksudnya kan tetap enak. kan intinya Nah, itu intinya lu karya aja. Karya iya bagus atau jelek kan relatif, tapi intinya lagu itu bakal nyampe ke pendengarnya. Pasti ada lah Sendiri. 1, 2 orang, 3, 4. Tapi kan nggak mungkin lagunya nyampe kalau nggak di istilahnya nggak dikasihin, dia danterin gitu sih. Jangan nunggu bola. Nah, ini Kejar kiper bola. lu. Iya, kejar bola. Tetap harus ada umpan juga di band itu. Maksudnya umpan dalam arti mungkin di vokalis dia menyampaikan lagu ke audiens. Mungkin gitaris jiwa mengemas. Lu lihat nunjuknya gue emang. Udah skip nih. Parah. Lu nunjukin gue. Kamu nggak mungkin Gitaris. vokalis, mungkin gitaris. Lu tadi gini ke gue. Iya. Ya gini, kalau bapak selalu berperasaan, ini seniman itu gitu bro, selalu menggunakan perasaan, menggunakan perasaan sehingga ada dikotomi yang Nah, ini mulai keluar ini kodamnya. Kodamnya mulai keluar nih. Nggak bisa diajak bener dia sebenarnya. ini sih apa Intinya. udah berapa intinya sih dari statement Dewo atau gua atau Abi. Tuh gue apa? Tunjukin gue sebut belakangan. Padahal dia tuh salah satu, gue jujur ya, gue ngefans sama dia pemain bassnya. Sekalipun dengan brand bassnya yang saat ini menurut gue pas ya, cukup. Secara real saat ini ya. Tapi buat teman-teman jangan takut deh untuk berkarya. Jangan takut sama sekali. Mau mengembangkan karya, misalnya lu sebagai pelukis, lu kembangin, lu gambar apa kek yang menurut lu suka. Lu mau jadi pemusik, lu mau ternyata suara gue bagus nih. Sekalipun hanya di scope yang kecil. Banyak yang nggak pede soalnya. Banyak nggak pede. Padahal yang mendengar, yang menilai kan orang lain. Betul. Itu Baba nyanyi 1 lagu 2 lagu. Nah, karena kita kan orang lain yang tadi yang menilai, mending jangan. Mending jangan. Karena kita yang menilai tadi kan. Tapi Stop. ini fun fact ya. Ya. Gue pernah ngisi di backing vokal lagu Dipta loh. Oh iya. Ada yang tahu kan? Ini fun fact ya. Ini fun fact nih. Fun fact ya. Fun fact. Makanya gue minta itu dibuang. Bikinnya lama, tapi masuk. Suaranya masuk. Lucu sih. Lagu apa kok? Judul? Hanya kamu. Bertahan. Hanya kamu. Yang bertahan Gak ada. enggak ada emang. Suara lo semua itu. Ya. Hanya kamu ada. Hanya kamu. Itu gue dipercaya sama teman-teman sebagai backing vokal di lagu itu. Yang nadanya turbulensi itu loh. Pokoknya paling beda sendiri lah. Ya itu mungkin karena berkat gue pernah jadi paduan suara di Kala SD. Padusi. Koir. Iya. Oh iya. Iya benar. Iya betul. Gue udah kaget. Tapi oke lah buat mungkin teman-teman yang pengen tahu Dipta kembali di sosial media kita udah Cantumin. Ada di bio apa namanya YouTube ada ya. deskripsi YouTube ada. Dan Tiap awal video pasti ada kok. Ada ya. Di selalu ya di deskripsi juga ada ya. Ada. IG sama TikTok. oh iya. DM kita aja. Adminnya lincah. Lincah emang ini Responsif lincah kan. penari. Ada yang lincah, ada yang genit. Hati-hati. Ada yang ganjen. Nah, Hati-hati. kalau itu saya minum dulu ya. Tahu kan siapa kan? Tapi buat teman-teman nih yang pengen kaos Dipta, boleh tulis di komen. Oh, kita umpan aja gimana kalau kita bikin merchandise kira-kira. Kira-kira apa nih? Mau topi, kaos, payung. Payung ya kalau nonton konser kita pada kepanasan mungkin gitu ya. Iya. Itu bermanfaat, Bre. Jas hujan. Lalu bermanfaat kalau hujan. Sekalian aja.
Al-Quran aja. Lah kalau pada baca, Baca Quran, rekam, Iya. share. share. kayak Aldi. Sama Aldi Taher. Jadi intinya gitu. Buat teman-teman pastinya penasaran kembali dengan lagu kita ya. Ya. Jadi Coba. aman gitu ya. Udah terus sampaikan semua yang pengen lo sampaikan. Coba lu sampaikan lagi kata-kata terakhir lu buat orang-orang yang pengen berkarya. Apapun yang karyanya. Buat pemula-pemula musik yang sama kita. Satu line. Iya, buat teman-teman yang pengen berkarya, yang pengen karyanya diperdengarkan atau diketahui, dipublish, terus berkarya dan jaga semangat baik keluarga. kalian, api membara kalian itu terus dijaga, karena dengan menjaga semangat kalian, dengan menjaga kedisiplinan kalian, pasti proses tidak akan mengkhianati hasil. Asik. Thank you, Iqbal.